Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya PSI hari ini, kenapa selalu menyerang Anies Baswedan begitu kan. Selalu mengkritik Anies Baswedan, ada apa begitu kan. Akankah ya PSI ini selalu begini begitu kan. Ya kalau menurut saya pribadi ya, dalam catatan demokrasi kita, bahwa kalau seperti ini terus-menerus mengkritik Anies Baswedan, ya saya rasa perkembangan dari partai tidak akan pernah maju begitu kan. Ini prediksi Grace Natali ya, jika Anies menang Pilpres akan ada demo besar-besaran dan berjilid-jilid. Wow, kok sudah bisa ditebak begitu kan. Keadilan seluruh rakyat Indonesia itu pasti ada di tangan Anies Baswedan begitu kan. Di mana yang mau didemo begitu kan? Itu kan logika-logika yang sederhana menurut saya pribadi begitu kan. Waktu memimpin DKI Jakarta ya demo tidak seberapa begitu kan. Itu paling ada tuntutan-tuntutan dan bahkan itu dikabulkan oleh Anies Baswedan begitu. Itulah cerdasnya Anies Baswedan. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen, agak pedas juga begitu kritikan-kritikannya seperti ini. Ini prediksi Grace Natali, jika Anies menang Pilpres akan ada demo besar-besaran dan berjilid-jilid. Wow. Kok bisa ya? Ya, ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Baguslah, jadi demokrasi hidup karena unjuk rasa bagian dari demokrasi. Bukan setiap ada demo presiden kabur nengok bebek disambang rakyatnya malah nyamperin unggas. Ini tamparan keras begitu kan. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu. Nggak apa-apa demo berjilid-jilid, bagaimanapun Indonesia negara demokrasi. Siapapun boleh mengutarakan pendapatnya masing-masing. Yang terpenting demo bersubstansi membangun, bukan karena sakit hati, karena kekalahan dan pemimpin mau menjumpai pendemonya. Kebencianmu telah merusak akal sehatmu. Sebaiknya Anda menemui dokter jiwa untuk berobat. Ya, kenapa getol sekali untuk mengkritik Anies Baswedan terus begitu kan? Waktu menjabat DKI Jakarta disalahkan, apalagi giring. Setelah Anies lengser, malah ya yang disalahkan tetap Anies Baswedan begitu kan? Di mana letak logikanya sebagai negara, sebagai partai yang nasionalis begitu? Kebencianmu telah merusak akal sehatmu ini. Ini disinyal ya, jika Anies benar-benar diperhitungkan, omongannya PSI hanya ilusi. Fake bukan kenyataan. Don't worry, be happy ya. Kita maju bersama Pak Anies, best the best in for Indonesia. Ya, sibuk urusan Anies saja. Ya, karena pada hakikatnya partai PRSI itu menurut saya pribadi akan nyongsep begitu kan. Siapa yang memilih nanti? Katanya ada 1 juta pemilih ya. Di mana letak logikanya begitu kan? Deklarasi Ganjar aja Ganjar tidak tahu siapa PSI begitu kan? Itu kan sangat menarik juga begitu, tamparan keras begitu kan. Jadi artinya selama ini menurut saya pribadi PSI akan nyongsep begitu. Suwe-suwe stres dewe ini. Framingnya nggak asik pakai data apa, survei abal-abal udah jelas. Anies setiap kunjungan selalu disambut hangat. Ya karena memang tidak mengontrol ya, tidak mengelola ya narasi-narasi yang dibangun oleh PSI kepada Anies Baswedan, ketidakmampuan, kekosongan logika, dan pada akhirnya apa yang dia lontarkan ya ngawur seperti itu begitu kan. Jadi kalau Anies jadi presiden akan didemo, akan di ini ya, belum apa-apa sudah mengatakan seperti itu begitu. Tunggu saja langkahnya Anies seperti apa begitu kan. Tetapi inilah catatan demokrasi yang harus kita hargai begitu. Walaupun ada demo, ada apa, itu bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita sampaikan kepada seorang presiden. Lalu bukan ada demo lalu kemudian kabur begitu kan. Beberapa kali rezim-rezim hari ini di demo malah ya ada yang kabur begitu kan, tidak menemui sama sekali begitu kan. Yang demo siapa? PSI. Kalau kalian saya yakin karena protes tentang parliamentarian ya, karena PSI nggak duduk di parlemen baik yang sudah lalu di 2019 dan 2024 yang akan datang. Siapa yang akan memilih PSI? Ya buktikan saja apakah lolos atau tidak begitu. Jangan-jangan partai yang baru yang lolos seperti Gelora, Partai Umat, Partai Aceh dan sebagainya begitu kan.
Ya, karena pada hakikatnya PSI itu tidak punya narasi untuk membangun bagaimana caranya yang memperbesar partainya. Dia hanya membangun narasi-narasi kebencian, membangun narasi-narasi kritikan yang mengolah kepada bulian. Itulah yang seharusnya menurut saya kita hindarkan begitu kan. Jadi sama dengan partai-partai besar tidak pernah seperti itu begitu. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya. Prediksi Grace Natali jika Anies menang Pilpres akan ada demo besar-besaran dan berjilid-jilid. Menurut saya pribadi apa yang disebutkan Grace Natali itu agak ngawur ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus dituding bermain politik identitas demi meraup keuntungan suara dalam pemilihannya. Selain dikaitkan dengan politik identitas, ya, Anies pun dikaitkan mendapatkan dukungan besar dari organisasi besar atau ormas Islam yang dianggap intoleran, yakni FPI dan HTI. Padahal FPI dan HTI kan sudah dibuburkan, kok masih dimainkan narasi-narasi seperti ini? Ya, tidak level lah untuk beradu narasi, kan seperti itu logika kita begitu. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali pun menyatakan bahwa ya kelekatan Anies dengan dua ormas ini akan membawa peristiwa tidak baik. Ya, inilah yang muncul situasi hari ini. Kenapa Anies Baswedan dituduh kepada Wahabi dan HTI, dituduh sebagai pemikiran kanan dan sebagainya begitu kan. Saya melihat rekam jejak Anies Baswedan sebagai seorang nasionalis dan religius itu menggabungkan satu paduan antara religius dan nasionalis. Itu sangat baik begitu kan. Daripada nasionalis lalu kemudian korupsi, ya percuma aja begitu kan. Sok nasionalis tiba-tiba korupsi. Contohnya ya seperti Rektor Unila ya dulu ya, yang suap dari mahasiswa itu, ya buktikan sendiri dia mengatakan radikal padahal tahu-taunya sendiri yang memainkan seperti itu ya. Apakah ada tindakan dari PSI yang mungkin tidak memberikan kritikan sama sekali kepada mereka begitu kan. Grace Natali yakin bahwa FPI dan HTI akan menuntut hak mereka kepada Anies karena loyalitas yang mereka berikan dan Anies akan sulit menolak karena dampak besar yang mungkin ditimbulkan. Wow, sudah mengancam seperti itu. Di mana letak logikanya mereka begitu kan? Bagaimana kalau Anies menolak tuntutan ini? Tuntutan akan ada demo besar-besaran. Mungkin akan ada gelombang demo berjilid-jilid, ujar Grace Natali dikutip konten Jatim. Lalu yang mau didemo dari PSI apa? Mau nuntut apa ya? Mau nuntut karena banyak masyarakat yang tidak memilih PSI atau menuntut hak rakyat? Di mana sekarang kok hak rakyat ya yang sebenarnya sebagai partai PSI, sebagai partai anak muda memberikan ruang kepada orang-orang yang demo terhadap kenaikan BBM, harga-harga yang mahal begitu kan. kok masih lempar batu sembunyi tangan begitu kan. Itu menurut saya pribadi ya tidak akan pernah maju partai PS ini kalau seperti ini terus. Ya buktikan saja begitu di parlemen begitu nanti begitu kan. Sementara itu ya Grace Natali menganggap sikap dan dukungan Anies dapat sangat bertentangan karena ia percaya bahwa Anies melakukan politik identitas. Di mana melakukan politik identitas? Siapa yang tidak melakukan politik identitas? Pak Ganjar ya. Pak Ganjar aja di relawan-relawannya ya dikemas dengan taklim, pengajian, bahkan bagi-bagi sembako atas logo Pak Ganjar. Terus kemudian cerita tentang Pak Ganjar. Lalu pertanyaannya sekarang apa? Apa prestasi Pak Ganjar? Kok dari segi relawannya bercerita tentang Pak Ganjar begitu kan? Apakah ini tidak dinamakan politik identitas juga? Nah, ini yang harus kita pikirkan begitu kan. Ini seolah-olah orang mengkritik itu ada atas rasa kebenciannya, bukan mengkritik untuk membangun. Kan seperti itu begitu. Namun Anies sendiri kerap menyuarakan bahwa dirinya adalah sosok yang moderat ya, toleran dengan mengunjungi sejumlah tempat ibadah. Anies bahkan meminta dukungan kepada pastor, pendeta, bahkan hingga diberikan nama Yohanes saat mengunjungi Papua. Menurut Grace, semua tindakan yang Anies lakukan itu semata-mata hanya menunjukkan citra yang baik kepada masyarakat secara general. Semua itu dilakukan untuk memperbaiki citra Anies yang selalu dekat dengan kelompok radikal, ucapnya. Wah, kok dituduh seperti ini begitu kan? Saya yakin apa yang selama ini dituduhkan oleh Grace Natali ya, karena memang tidak mampu untuk mengelola apa yang selama ini untuk melawan Anies Baswedan begitu kan. Anies Baswedan dituduh toleransi, intoleran,
gubernur tidak becus, berbagai hal yang dituduhkan. Tapi apa yang terjadi? Terbantahkan dengan prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa. Anies Baswedan tidak pernah ngomong, tidak pernah melawan, tidak pernah melawan dari kata-kata orang yang membuli, yang membenci, tetapi Anies hanya membalas dengan satu karya, yaitu membangun DKI Jakarta yang luar biasa. Dan bahkan hari ini terbukti begitu kan, walaupun para cebong dan buzzer hari ini ya mengklaim apa yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan begitu. Kan aneh juga begitu kan. Publik dan netizen sekarang itu tidak bodoh begitu, malah lebih pintar daripada Grace Natali. Saya kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.